Um, Halo teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Zahwa Zara Fazrianti Junaidin. Saya sendiri merupakan ketua dari kelompok 3. Kelompok kami akan menjelaskan mengenai pengaruh ZPT sitokinin terhadap kultur jaringan pisang. Nah, saya akan menjelaskan tentang ZPT dan apa itu ZPT sitokinin. ZPT sendiri menurut Moore 1979 merupakan senyawa organik bukan nutrisi yang dalam konsentrasi rendah mendorong, menghambat atau secara kualitatif mengubah pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Nah, lalu sitokinin itu apa? Sitokinin merupakan kelompok hormon yang mempunyai fungsi utama yaitu mensupport pertumbuhan tunas. Fungsi lain dari sitokinin yaitu merangsang sel dalam dorman dan berpengaruh dalam metabolisme sel serta mendorong pembelahan sel. Nah, sitokinin sendiri itu merupakan senyawa turunan dari adenin dan berperan dalam pembelahan sel dan morfogenesis. Nah, sitokinin ini terbagi dua, ada alamiah dan sintetik. Nah, akan kita pakai yaitu dalam kultur jaringan ini adalah ZPT sitokinin yang sintetis. Yang biasa digunakan yaitu adalah BAP dan kinetin. Berikutnya kami akan menjelaskan dalam video praktek yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Alat-alat yang digunakan bisa teman-teman lihat di sini. Saya sudah menyiapkan 1 liter air dan ini adalah pH meter. Oke, baik teman-teman. Tahap pertama yaitu kita akan menimbang bahan-bahan yang dibutuhkan. Yang pertama yaitu ini adalah agar-agar. Teman-teman bisa cari agar-agar ini di pasar, juga banyak di toko-toko. Kita menggunakan sebanyak 7 gram per liter untuk media pisang. Kemudian bahan utama adalah kita menggunakan media MS. Nah, ini adalah media MS instan. Dan kandungannya yaitu unsur hara makro, mikro, vitamin lengkap. Jadi bisa digunakan sebagai bahan media selain pisang, anggrek atau media tanam, explant lainnya. Untuk dosisnya sendiri yaitu kita gunakan 4,43 gram per liter. Oke teman-teman, kita bisa langsung timbang dan ini adalah gula. Untuk gulanya sendiri kita menggunakan 30 gram per liter. Oke, itu teman-teman, nanti kita langsung timbang dan ini bahannya. Sudah kita timbang sebanyak 4,43, kemudian agar, dan ini adalah gula sebanyak 30 gram. Semua alat dan bahan sudah siap. Baik teman-teman, ini bahannya sudah kita timbang dan ini adalah gula sebanyak 30 gram. Semua alat dan bahan sudah siap dan bahan yang sudah kita timbang tadi selanjutnya adalah kita masukkan gula ke dalam air 1 liter dan MS tanpa pemberian agar-agar. Nanti kita ukur pH-nya terlebih dahulu, setelah pH mencapai 5,7 baru kita berikan agar-agar teman-teman. Baik teman-teman. Setelah gula dan MS larut ke dalam air, selanjutnya kita akan memberikan ZPT golongan sitokonin sebanyak 0,5 sampai 2 mili per liter. Dan ini adalah bahan yang sudah larut. Selanjutnya kita akan mengukur pH. Untuk mengukur pH-nya sendiri harus mencapai 5,7 dan untuk mencapai 5,7 kita memerlukan yaitu HCl untuk menurunkan pH dan NaOA untuk menaikkan pH. Dan saran saya adalah HIPEC-nya pada saat pengambilan HCl maupun NaOA harus dibedakan. Langsung saja kita ukur pH. Ini adalah pH sebelumnya 6,7. Untuk mencapai pH 5,7 kita harus menambahkan HCl. Penambahan HCl ini harus sedikit demi sedikit, jangan terlalu banyak. Nanti menurunnya sangat gratis. Nah, selanjutnya teman-teman bisa menggunakan alat manual dan teruslah mengaduk. Nah, ini adalah pH yang sudah mencapai 5,7. Ini medianya. Sudah siap. Jangan lupa ya bahan-bahan
yang dimasukkan ke dalam air terlebih dahulu, yaitu MS, kemudian gula, dan CPT. Setelah itu kita ukur pH-nya sampai mencapai 5,7, baru kita masukkan agar-agar. Setelah itu dimasak. Ini larutan yang sudah dimasak. Pada saat proses pemasakan, larutan harus diaduk dan apinya harus sedang. Oke, larutannya sudah mendidih, langsung aja matikan apinya. Setelah larutannya mendidih, setelah itu masukkan larutannya ke botol jam. Nah, ukurannya seperti ini, kurang lebih 25-30 mm untuk satu botolnya. Media tadi kita autoklaf, kemudian media kita simpan di ruangan inkubasi dengan suhu di bawah 25 derajat Celcius selama 4 hari. Tujuan dari penyimpanan itu adalah agar kita mengetahui media tersebut layak untuk digunakan dengan tidak terjadinya kontaminasi pada media. Nah, ini medianya. Kemudian media yang lain sudah kita buat. Baik teman-teman, saya akan menunjukkan ke teman-teman semua, yaitu hasil dari perbanyakan pisang dengan menggunakan media MS dan penambahan CPT sitokonin. Dan ini adalah hasilnya. Terlihat banyak tunas samping, kemudian diperbanyak di tahap tropagul. Juga kita gunakan media tersebut. Oke teman-teman, itu hasilnya.